Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suaidi dengan NIM 60400122054 akan menjelaskan materi tentang struktur elastisitas bahan. Materi yang pertama itu ada uji tarik material, di mana pengujian tarik material itu berfungsi untuk memberikan informasi penting tentang bagaimana suatu material berperilaku di antara beban tarik, termasuk seberapa kuat material tersebut, seberapa jauh material tersebut dapat meregang sebelum patah, dan seberapa elastis atau plastis material tersebut. Untuk tujuan uji tarik, yang pertama itu menentukan sifat material seperti kekakuan material, keluluhan material, modulus elastisitas atau modulus Young. Yang keempat itu kekuatan regangan material, yang kelima kekuatan reduksi luas, yang keempat itu ketangguhan material atau seberapa tangguh material tersebut terhadap beban uji tarik. Selanjutnya ada prinsip dasar uji tarik. Prinsip dasar uji tarik yaitu memberikan beban tarik secara bertahap pada suatu spesimen material sehingga spesimen tersebut mengalami patah atau putus. Nah, proses ini menggunakan mesin uji tarik yang akan mencatat besarnya beban yang diberikan dan pertambahan panjang yang terjadi pada spesimen uji. Selanjutnya ada alat uji tarik, yaitu Universal Testing Machine atau UTM, yaitu alat uji elektromekanik yang digunakan untuk menguji kekuatan dan sifat mekanik berbagai jenis material. UTM bekerja dengan memberikan gaya yang terkontrol pada spesimen material yang sudah disiapkan sesuai standar. Selanjutnya material yang diuji, yang pertama ada logam. Jenis-jenis logam yang diuji itu ada baja, aluminium, tembaga, paduan nikel, titanium, dan jenis logam yang lain. Selanjutnya ada polimer atau plastik, yang termasuk diantaranya ada termoplastik, termoset, dan elastomer. Selanjutnya ada komposit seperti fiber reinforced polymer atau FRP, komposit matriks logam, dan komposit matriks keramik. Selanjutnya parameter yang diuji yaitu ada kekuatan tarik ultimate atau UTS. Selanjutnya ada kekuatan luluh atau yield strength, ada modulus Young, ada perpanjangan dan pengurangan luas dari spesimen. Materi selanjutnya ada uji kuat tekan material, yang mana pengujian mekanik yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu material dalam menahan gaya atau beban tanpa mengalami kerusakan atau kegagalan. Nah, uji tekan ini merupakan metode pengujian untuk mengetahui kemampuan material dalam menahan gaya tekan sebelum mengalami deformasi plastis atau hancur. Tujuan uji tekan ini yaitu untuk mengukur kekuatan tekan maksimum dari material, mengukur modulus elastisitas, dan menilai deformasi yang diantaranya ada keuletan atau kegetasan suatu material. Selanjutnya jenis material dan aplikasinya. Material getas atau yang termasuk diantaranya itu ada beton, keramik, dan bata. Ada material ulet seperti logam, plastik, dan komposit. Uji tekan lebih relevan untuk bahan getas seperti beton dan keramik untuk mengetahui daya tahan terhadap beban tekan dan perilaku keruntuhannya. Untuk aplikasinya itu di aplikasi industri seperti beton dan bata dan aplikasi otomotif. Selanjutnya ada prinsip uji tekan. Spesimen uji diletakkan di antara dua pelat lalu diberikan gaya tekan secara bertahap menggunakan mesin uji universal atau UTM. Nah, gambarnya bisa dilihat pada gambar yang ini. Gaya tekan tersebut diukur bersamaan dengan perubahan dimensi spesimen untuk menghasilkan kurva tegangan-regangan atau strain curve. Untuk parameter yang diukur ada tegangan, yang mana
Untuk mengukur tegangan ada tau sama dengan force dikali A. Untuk regangannya itu ada epsilon, delta L, dan L0, dibagi L0. Untuk modulus elastisitasnya itu tau dibagi epsilon pada daerah elastis. Untuk kekuatan tekan maksimum ada tau maksimal sama dengan di F maksimal dibagi dengan A. Oke, ini terdapat kurva tegangan yang mana titik leleh poin pertama itu yield point, di mana material mulai berperilaku plastis yang dapat kembali ke bentuk semula saat beban dihilangkan. Yang kedua, daerah elastis, di mana material dapat kembali ke bentuk semula jika beban dilepaskan, dan hubungan tegangan linear mengikuti hukum Hooke. Yang ketiga, daerah inelastis atau plastis, daerah di mana material tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah bebannya dilepaskan. Yang keempat, ada titik batas atau tegangan maksimumnya, titik puncak maksimum yang ditahan oleh material. Yang kelima, ada titik putus dan atau runtuh, daerah di mana tegangan mulai menurun karena material mengalami kerusakan struktur internalnya. Baik, materi selanjutnya itu ada uji impact. Uji impact merupakan pengujian tegangan menggunakan pembebanan yang cepat atau rapid loading. Menurut Dieter George tahun 1988, uji impact digunakan dalam menentukan kecenderungan material untuk rapuh atau ulet berdasarkan sifat ketangguhannya. Dengan tujuan pengujian yaitu untuk mengetahui ketahanan material terhadap beban kejut atau impact load. Selanjutnya, untuk menilai kemampuan material dalam menyerap energi sebelum patah. Dan yang terakhir itu membantu pemilihan dan pengembangan material sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian prinsip selanjutnya prinsip uji impact. Prinsip pengujian uji impact adalah menghitung energi yang diberikan oleh beban atau pendulum dan menghitung energi yang diserap oleh spesimen. Pada saat beban dinaikkan pada ketinggian tertentu, beban memiliki energi potensial maksimum. Kemudian saat akan menumbuk spesimen, energi kinetik mencapai maksimum. Energi kinetik maksimum tersebut akan diserap sebagian oleh spesimen sehingga spesimen tersebut patah. Nilai harga impact pada suatu spesimen adalah energi yang diserap tiap satuan luas penampang lintang spesimen uji. Oke, selanjutnya ada uji kelelahan material atau fatigue test. Merupakan metode pengujian yang dirancang untuk mengevaluasi ketahanan suatu material terhadap beban berulang atau siklus tekanan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan meskipun beban yang diterapkan tidak memiliki batas kekuatan maksimal material secara statis. Uji ini sangat penting untuk memprediksi masa pakai dan memastikan keandalan komponen dalam berbagai aplikasi, terutama yang terpapar beban dinamis secara terus-menerus. Selanjutnya, pengujian kelelahan. Yang pertama itu ada pengujian kelelahan siklik. Yang kedua ada pengujian kelelahan rotasi. Yang ketiga ada pengujian kelelahan tekan. Yang keempat ada pengujian kelelahan bending. Yang kelima ada pengujian kelelahan multiaksial. Yang keenam ada pengujian kelelahan dengan variasi suhu. Selanjutnya parameter pengujian kelelahan. Yang pertama ada tegangan atau stres. Parameter yang diperhitungkan yaitu tegangan maksimum, tegangan minimum, dan tegangan rata-rata. Yang kedua ada tegangan siklus. Parameter yang diperhitungkan itu jumlah siklus hingga patah. Yang kedua ada jumlah siklus yang diterapkan. Untuk parameter pengujian yang ketiga itu adalah frekuensi. Parameter yang diperhatikan ada frekuensi pengujian. Untuk parameter pengujian yang keempat ada geometri spesimen. Parameternya yaitu dimensi spesimen, baik itu panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian bentuk spesimen, baik itu silinder, datar, maupun bentuk spesimen yang lain.
Untuk pengujian selanjutnya ada temperatur atau suhu. Parameter yang diperhatikan yaitu suhu pengujian. Untuk parameter pengujian yang terakhir itu ada beban atau loadnya. Parameter yang diperhatikan itu jenis beban, baik itu tarik, tekan, dan lentur, kelenturannya, dan besaran beban, nilai maksimum dan minimum beban tersebut. Oke, selanjutnya ada cacat kristal. Cacat kristal merupakan ketidaksempurnaan atau gangguan dalam susunan atom yang ideal pada struktur kristal suatu bahan padat. Cacat ini terjadi secara alami selama proses pembentukan kristal. Di mana cacat kristal ini mempengaruhi sifat fisik dan mekanik bahan seperti kekuatan, konduktivitas listrik, dan sifat lain yang dapat dipengaruhinya. Oke, sekarang kita bahas jenis-jenis cacat kristal. Yang pertama itu cacat titik atau point defect, yang merupakan ketidaksempurnaan yang terjadi pada satu atau beberapa posisi atom di kisi kristal. Jenis cacat ini meliputi yang pertama itu vakansi atau kekosongan atom pada struktur kristal. Yang kedua ada interstitial atau sisipan, yang mana ada sisipan atom di antara susunan kristal tersebut. Dan ada cacat Schottky dan cacat Frankel, yang mana ada kekosongan pasangan kation dan anion, sedangkan cacat Frankel kekosongan pada ion dan kation interstitial atau kekosongan pada ion dan anion interstitial. Selanjutnya ada cacat garis atau dislokasi, yang mana cacat garis ini terjadi pada barisan atom yang bergeser dari posisi normalnya, yang menyebabkan distorsi lokal pada sisi kristal. Ada jenis pertama yaitu dislokasi tepi atau edge dislocation. Terjadi karena adanya setengah bidang atom ekstra yang disipkan ke dalam kristal. Selanjutnya ada dislokasi Wheeler atau screw dislocation, yang merupakan cacat garis pada struktur kristal yang terjadi akibat pergeseran atom-atom sehingga menyebabkan susunan atom tampak seperti terpundir atau berpilih di sekitar garis dislokasi. Selanjutnya ada sensor piezoelektrik, yang mana prinsip dasarnya itu mengubah tekanan mekanis menjadi listrik melalui pergeseran muatan dalam kristal. Prinsip fundamental yang mendasari sensor ini. Selanjutnya ada sensor kuarsa. Sensor kuarsa yang bekerja berdasarkan efek piezoelektrik mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik melalui deformasi kristal kuarsa. Sensor kuarsa digunakan dalam jam, perangkat elektronik, sistem navigasi, dan instrumen medis karena akurasi dan stabil yang tinggi. Untuk keunggulannya, sensor kuarsa memiliki sensitivitas tinggi, stabilitas frekuensi, ketahanan terhadap suhu ekstrim, dan umur pakai yang panjang. Selanjutnya pengukuran tekanan. Sensor tekanan piezoelektrik. Sensor tekanan ini berbasis kristal piezoelektrik yang menghasilkan muatan listrik saat tekanan digunakan untuk pengukuran tekanan dinamis dengan respon cepat. Untuk sensor tekanan kapasitif menggunakan kristal dielektrik yang mengubah kapasitansi saat diaplikasikan tekanan, menawarkan sensitivitas tinggi dan konsumsi daya rendah. Selanjutnya ada sensor tekanan piezoresistif yang memanfaatkan perubahan resistansi kristal silikon saat terkena tekanan. Idealnya untuk aplikasi tekanan statis dengan akurasi yang tinggi. Materi selanjutnya ada penguatan melalui penyusutan ukuran butir, yang dikenal juga sebagai penguatan batas butir. Merupakan metode peningkatan kekuatan material dengan mengurangi ukuran butir penyusunnya. Material dengan ukuran butir yang lebih halus memiliki jumlah batas butir yang lebih banyak per satuan volume. Cara meningkatkan kekuatan material. Penggunaan batas butir meningkatkan kekuatan material dengan menghambat pergerakan dislokasi
dislokasi cenderung bergerak sepanjang bidang slip dan batas butir. Menghalangi pergerakan ini, semakin banyak batas butir, maka semakin besar penghambatan terhadap dislokasi. Selanjutnya ada metode penyusutan ukuran butir. Yang pertama ada deformasi plastik parah atau SPD. Yang mana di metode ini ada metode ACAP, ada HPT, ada ARB untuk mengubah bentuk materialnya. Selanjutnya ada solidifikasi cepat, yang mana dilakukan pendinginan material dengan cepat untuk mendapatkan penyusutan ukuran butir. Nah, yang terakhir ada pengendapan fasa, yang mana pembentukan fasa baru yang lebih kecil. Selanjutnya ada aplikasi industri penyusutan ukuran butir. Yang pertama di industri otomotif, dengan mengurangi ukuran butir material akan meningkatkan kekuatan tarik dan ketahanan terhadap kelelahan, sehingga komponen-komponen tersebut lebih tahan lama dan mampu bertahan dalam kondisi kerja yang ekstrim. Selanjutnya pada industri elektronik, penyusutan ukuran butir pada bahan semikonduktor seperti silikon dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasi. Selanjutnya ada industri penerbangan dan dirgantara. Pada industri penerbangan digunakan untuk pesawat terbang harus memiliki kekuatan yang tinggi dan ringan. Selanjutnya pada industri militer, penyusutan ukuran butir pada material amunisi membantu meningkatkan ketahanan material terhadap suhu tinggi dan tekanan saat ditembakkan, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan peluru. Selanjutnya penguatan melalui larutan padat. Apa itu larutan padat? Larutan padat merupakan campuran homogen dari dua atau lebih jenis atom di dalam fasa padat. Dalam larutan padat, atom dari unsur terlarut atau solut menempati posisi dalam kisi kristal dari unsur pelarut. Contoh larutan padat yaitu ada paduan Cu dan Ni, ada kuningan, ada baja karbon. Selanjutnya, penguatan larutan padat menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatan mekanik suatu material padat dengan cara melarutkan atom unsur lain ke dalam kisi kristal material utama, sehingga mengganggu pergerakan cacat kristal seperti dislokasi dan difusi. Untuk alasan perlunya penguatan pada larutan padat, yang pertama itu meningkatkan kekuatan mekanik, yang kedua menghambat pergerakan dislokasi, yang ketiga pada stabil pada suhu tinggi, dan yang keempat itu menghindari kerapuhan. Untuk aplikasinya, yang pertama pada paduan logam, pada baja karbon, paduan aluminium, dan paduan nikel. Untuk aplikasinya pada alat berat, rangka otomotif, dan turbin. Pada semikonduktor, contohnya itu ada silikon terdoping fosfor ataupun boron. Aplikasinya pada mikroprosesor, dioda, dan panel surya. Selanjutnya ada keramik atau zirconioda distabilkan ytria. Aplikasi ini itu pada lapisan thermal turbin. Selanjutnya ada biomaterial, hidroksiapatit terdoping ZN2+, dan aplikasinya itu ada pada implan tulang dan regenerasi jaringan keras. Selanjutnya ada penguatan regangan atau strain hardening. Penguatan regangan atau strain hardening merupakan metode penguatan pada material di mana suatu material menjadi lebih kuat dan lebih keras saat mengalami deformasi plastis yang terjadi karena pergerakan dan penumpukan dislokasi atau cacat garis dalam struktur kristal di dalam material tersebut. Selanjutnya, mekanisme umum dalam penguatan regangan. Yang pertama, deformasi plastis dimulai pada saat regangan melebihi batas elastisitas. Struktur kristal logam mulai mengalami deformasi plastis permanen. Selanjutnya ada pergerakan dislokasi, di mana cacat garis dalam kisi kristal yang memungkinkan atom bergeser lebih mudah daripada
jika seluruh bidang atom bergeser sekaligus. Selanjutnya ada interaksi antar dislokasi, di mana semakin besar regangan plastis yang terjadi, semakin banyak dislokasi yang terbentuk. Yang keempat itu hambatan terhadap pergerakan dislokasi. Terjadi karena semakin banyak dislokasi dan interaksinya, pergerakan dislokasi menjadi semakin sulit. Maka perlu tegangan yang lebih besar untuk menggerakkan dislokasi dan melanjutkan deformasi plastis, menyebabkan kenaikan tegangan pada grafik tegangan atau initial strength hardening. Untuk manfaat utama penguatan regangan, yang pertama itu meningkatkan kekuatan dan kekerasan material, yang kedua meningkatkan ketahanan arus, dan yang ketiga itu mengurangi biaya bahan. Itulah tadi presentase yang dapat saya sampaikan mengenai materi struktur elastisitas bahan. Sekian dan terima kasih.